dari channel YouTube saya. Kali ini, saya akan membahas perbandingan gaya kepemimpinan Presiden Korea Selatan Syngman Rhee dan Moon Jae-in. Pertama, saya akan memberikan sedikit informasi tentang profil kedua tokoh ini. Syngman Rhee atau Lee Seung-man lahir di Haeju, Provinsi Hwanghae, Korea pada 26 Maret 1875 dan meninggal di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 19 Juli 1965 pada usia 90 tahun. Syngman Rhee lahir di keluarga sederhana dan masih memiliki darah kebangsawanan dari Pangeran Yang Nyeong atau Ye yang merupakan anak sulung dari Raja Taejong. Semasa hidupnya, Syngman Rhee terkenal dengan rasa cinta yang sangat besar terhadap tanah airnya, yakni Korea. Hal itu dapat dilihat dari kilas balik sejarah di mana pada saat itu negara Korea sedang dijajah oleh Jepang. Sehingga membuat Syngman Rhee yang pada saat itu sedang bersekolah di luar negeri memutuskan untuk kembali ke Korea untuk memperjuangkan kebebasan Korea dari jajahan Jepang. Karena Syngman Rhee berpikir masyarakat Korea memiliki hak untuk bebas agar mampu berkembang dan menjalankan kehidupan tanpa ada campur tangan penjajah atau intervensi negara lain. Hal itu dapat dibuktikan dari buku yang dibuat oleh Syngman Rhee sendiri dengan judul The Spirit of Independence pada 1906 di San Francisco ketika ia sedang dipenjara. Dari perjuangan Syngman Rhee sendiri dapat kita lihat sekarang ini bahwa negara Korea Selatan dapat merdeka dari penjajahan Jepang dan mengantarkan Syngman Rhee sebagai presiden pertama Korea Selatan hingga 3 periode, tepatnya dari 24 Juli 1948 hingga 26 April 1960. Nah, ke profil Moon Jae-in. Moon Jae-in lahir di Gyeonggi, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan pada 24 Januari 1953. Pada awalnya, sebelum ia terpilih menjadi presiden, Moon Jae-in adalah seorang politikus serta seorang pengacara di Korea Selatan. Moon Jae-in terpilih sebagai presiden Korea Selatan menggantikan Park Geun-hye yang dimakzulkan karena terlibat kasus korupsi. Ia meraup 41,1% suara, lebih unggul dari dua capres lainnya. Moon Jae-in sendiri juga pernah menjabat sebagai kepala staf kepresidenan Korea Selatan pada masa Presiden Roh Moo-hyun dan sering disebut dengan bayangan Presiden Roh Moo-hyun. Selain itu, Moon Jae-in dikenal dengan presiden liberal pertama Korea Selatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di mana ia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki gaya kepemimpinan yang visioner dan strategis. Mungkin itu saja tentang profil dari Syngman Rhee maupun Moon Jae-in. Dan selanjutnya saya akan membahas kelebihan kepemimpinan dari Syngman Rhee maupun Moon Jae-in. Berikut pembahasan tersebut. Syngman Rhee menjabat sebagai Presiden Korea Selatan selama 3 periode. Terdapat beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinannya. Pertama, pantang menyerah. Dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk Korea, Syngman Rhee tidak pernah menyerah. Hal itu dapat dilihat dari kerja keras yang dilakukan oleh Syngman Rhee untuk membebaskan Korea dari tangan para penjajah. Walaupun hasil kerja kerasnya itu tidak dapat membuahkan hasil, tetapi ia tidak peduli dengan hal tersebut karena ia berpikir masyarakat Korea memiliki hak untuk bebas. Kedua, merupakan pemimpin yang kuat dan tegas. Dalam memimpin Korea Selatan kurang lebih 12 tahun atau 3 periode, Syngman Rhee sendiri memiliki gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas. Hal itu dapat dibuktikan dari sejarah yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1949, Syngman Rhee memenjarakan 9 anggota Dewan Nasional yang dituduh ingin menggulingkan pemerintahannya. Kemampuan mempengaruhi orang lain. Dengan adanya kemampuan ini, tujuan-tujuan yang ingin
dicapai oleh Shin Man-rae sendiri dapat dilaksanakan. Hal itu dapat dibuktikan semasa ia menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai keinginan Shin Man-rae sendiri, dan ia mampu melemahkan kekuasaan legislatif untuk memperkuat kekuasaan eksekutif atau kekuasaan dirinya. Dengan Shin Man-rae, kelebihan kepemimpinan Presiden Moon Jae-in dapat kita uraikan sebagai berikut. Pertama, merupakan sosok seorang pemimpin yang bertangan dingin. Dalam perjalanan karir politiknya, Moon Jae-in sendiri cukup banyak menempati posisi jabatan-jabatan yang cukup penting di Korea Selatan, sehingga dapat mengantarkannya duduk di kursi Korea Selatan 1 atau menjadi Presiden Korea Selatan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Moon Jae-in merupakan sosok pemimpin yang bertangan dingin, di mana ia mampu menyukseskan kemauan dirinya serta menyukseskan usaha-usaha dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebagai contoh, sudah sejak lama hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak berjalan baik atau sering berselisih paham. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, ia mampu sedikit meredakan perselisihan tersebut dan menjadikannya sebagai sosok pemimpin yang sangat berani mengambil resiko. Kedua, kepemimpinan yang ramah serta visioner. Lahir dari keluarga yang berasal dari wilayah Korea Utara, menjadikan hal tersebut sebagai landasan visi atau misi Moon Jae-in untuk menyatukan kembali hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara, sehingga banyaknya upaya-upaya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Moon Jae-in untuk mencapai keinginannya tersebut. Selain itu, kepemimpinan Moon Jae-in terkesan ramah, di mana ia memberikan kebebasan kepada masyarakat Korea untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan menjadikannya sebagai presiden teramah di dunia. Cekatan dan berani ambil resiko. Dalam menangani kasus penyebaran virus corona atau COVID-19, Presiden Moon Jae-in yang pada awalnya keliru dengan pertumbuhan kasus penyebaran virus ini langsung mendeklarasikan Korea Selatan perang dengan corona, serta langsung mengadakan pengujian massal dan isolasi pasien terjangkit virus corona secara cepat dan tegas. Sehingga dari yang sebelumnya Korea Selatan mencatat diri sebagai negara kedua di bawah China dengan kasus positif terjangkit corona tertinggi di dunia, namun dengan kebijakan berani serta beresiko terhadap segala bidang di Korea, namun Presiden Moon Jae-in tidak takut akan hal itu, dan terbukti sekarang ini kasus positif corona di Korea Selatan menurun tajam. Kelemahan dari kepemimpinan Shin Man-rae maupun Moon Jae-in. Kelemahan dari kepemimpinan Shin Man-rae yakni serakah dan kurang terencana. Dan Moon Jae-in sendiri, tidak banyak data yang dapat saya dapatkan terkait dengan kelemahan kepemimpinan Moon Jae-in sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kepemimpinan Moon Jae-in pasti tidak memiliki kelemahan. Jika saya disuruh memilih sifat atau gaya kepemimpinan dari kedua tokoh tersebut, baik itu Shin Man-rae maupun Moon Jae-in, di mana gaya atau sifat maupun karakter mereka yang pantang menyerah, kuat dan tegas dapat mempengaruhi orang lain, bertangan dingin, ramah serta visioner, cekatan dan berani ambil resiko, saya akan memilih 4 dari 6 karakter tersebut yang akan saya terapkan dalam kehidupan saya, yakni pantang menyerah, kuat dan tegas, ramah serta visioner, cekatan dan berani ambil resiko. Karena dari keempat karakter tersebut saya merasa sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan saya.